Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan itu dengan kebencian. Maksudnya bagaimana? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Dahulu jika mati, seorang laki-laki mati dan meninggalkan istri, maka wali-wali perempuan, wali-wali laki-laki tadi berhak menguasai wanita tersebut. Artinya, kalau ada si bapak punya istri, lalu si bapak meninggal, istri ini jadi pindah haknya kepada anak. Waris apa sekarang? Warisin istri. Pindah warisannya. Jadi yang tadinya ibu tiri, jadi istri. Yang tadinya saudara, suami istrinya saudara, diwariskan. Kalau si keluarganya mau, maka itu menjadi milik keluarganya. Kalau tidak mau, maka dibiarkan, tidak boleh menikah. Atau kalau mau dinikahkan kepada yang lain kalau keluarganya nggak mau. Tapi intinya wanita ketika itu menjadi barang warisan. Jadi nggak ada bedanya, hampir mirip ketika itu wanita sama seperti kalau dia meninggalkan onta, itu jadi rebutan. Rebutan anaknya, rebutan abang kakak adiknya jadi rebutan. Begitu juga kalau dia meninggalkan istrinya jadi rebutan. Ya subhanallah. Islam datang melarang ini. La yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Jangan engkau mewariskan perempuan itu karha, dengan kebencian. Tidak halal ibu tiri diambil oleh anak. Dan wanita bukan barang untuk dijadikan warisan. Wanita itu manusia, memiliki hak menjadi hidup sebagaimana manusia. Karena yang diwariskan itu adalah benda atau budak. Wanita bukan budak. Islam datang untuk membebaskan wanita dari kejahiliahan. Kalau kita lihat di zaman jahiliyah, maka bagaimana wanita-wanita Islam atau wanita-wanita jahiliyah betul-betul wanita itu didudukkan dengan hak-hak yang dikurangi untuk mereka. Di antara selain mereka menjadi barang warisan, di zaman jahiliyah wanita itu tidak lebih dianggap hanya sebagai barang yang mereka miliki, dan tidak lebih barang yang mereka miliki ini hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nggak boleh dapat warisan. Kalau ada yang meninggal, wanita nggak dapat jatah. Bahkan mereka yang dibagi. Mereka nggak punya hak untuk memilih kehidupan mereka. Tidak, mereka yang diatur. Sehingga ketika itu kalau ada datang anak wanita lahir, iswadda wajah mereka merah. Wajah mereka merah, mereka malu. Wahwal kazim, mereka marah, menahan marah mereka. Kenapa anak perempuan hadir? Karena ketika itu mereka anggap anak wanita itu kalau sudah hadir, sudah datang, itu tidak membawa kecuali kehinaan bagi mereka. Tidak membawakan kemuliaan. Maka itu katakan, ketika di Quran disebutkan, bi'aidam bin kutilat. Jika bayi-bayi yang dibunuh itu ditanya dosa apa mereka dibunuh, maksudnya adalah bayi-bayi wanita yang dibunuh hidup-hidup. Karena bagi mereka ketika wanita itu hadir, wanita itu hidup, bagi mereka itu adalah bukan kemuliaan tapi mempermalukan. Islam datang untuk membebaskan ini. Islam datang untuk memuliakan wanita. Islam datang untuk memberikan wanita hak yang sama dalam ibadah kepada Allah. Islam datang memberikan kepada wanita kemuliaan. Maka sangat salah jika ada orang yang mengatakan Islam mengungkung wanita. Tidak. Islam menghormati dan menghargai wanita. Dahulu wanita sebelum Islam hanya dijadikan tempat pelampiasan hawa nafsu. Mereka jadikan wanita sebagai perhiasan. Yatabarrajnya, mereka tabarruj, berhias bagaikan colekan-colekan jahiliyah. Bahkan kalau dalam pernikahan, dulu sebelum datangnya Islam, seorang laki-laki boleh menikah lebih dari berapapun yang dia mau. Sekarang kalau laki-laki diizinkan menikah berapapun yang dia mau terhadap wanita, apa yang terjadi? Pasti ada yang terbengkalai. Pasti ada yang terzalimi.
Lalu datang Islam hanya membolehkan 4 karena Islam tahu tidak akan mungkin lebih dari 4 bisa diurus. Islam datang untuk memuliakan wanita. Di zaman jahiliyah, wanita itu tidak ada pernikahan yang resmi bagi mereka kecuali pernikahan itu berkumpul, setelah itu punya anak. Bahkan terkadang seorang wanita di zaman jahiliyah boleh dikumpuli lebih daripada 5 laki-laki. Kalau nanti perempuan ini hamil, punya anak, lahir anaknya, nanti datang orang yang melihat apa? Mereka melihat fisik anak tadi. Iya. Kita dalam ayat apa sekarang? An-Nisa ayat 19. Kita masih dalam satu poin bagaimana wanita di zaman jahiliyah dan bagaimana Islam datang memuliakan wanita. Salah satu zaman jahiliyah yang menghinakan wanita adalah wanita nggak lebih hanya sekedar pemuas hawa nafsu. Nggak diberikan hak kehidupan yang benar. Mereka nggak diberikan hak untuk ibadah. Bahkan mereka nggak diberikan hak untuk harta. Bahkan kalau wanita ini ingin menikah, boleh dinikahi oleh 5 laki-laki atau lebih. Nanti kalau anaknya lahir, anaknya dilihat. Dilihat ciri-ciri kakinya, ciri-ciri badannya, dipilih suaminya mau yang mana. Tinggal pilih mau yang mana suaminya. Yang pantas yang mana. Akhirnya wanita nggak lebih hanya sekedar di zaman jahiliyah untuk sesuatu yang menghinakan diri mereka. Begitu juga di zaman jahiliyah, ya, wanita di zaman jahiliyah mereka itu saling bersaing. Saling bersaing dalam apa? Saling bersaing dalam penampilan mereka. Menampakkan penampilan mereka ya tabarrujal jahiliyatul ula. Mereka bersolek dengan solekan jahiliyah dulu. Sehingga ketika mereka bersolek dengan solekan jahiliyah, laki-laki yang melihat dan memandang mereka boleh melakukan apa yang mereka inginkan jika wanita itu pun ingin. Datangnya Islam, akhirnya Islam memerintahkan agar perempuan berhijab. Apa tujuannya? Menjaga kehormatan wanita. Menjaga kehormatan wanita agar wanita tidak diganggu, agar wanita tidak disengin, agar wanita tidak direndahkan, agar wanita memiliki kehormatan dan kemuliaan. Jika dia telah menutup tubuhnya, berpakaian dengan pakaian yang rapi, maka menunjukkan bahwasannya dia orang yang memiliki kehormatan. Nah, Islam sebenarnya datang untuk menghormati dan mengembalikan kemuliaan wanita. Para hadirin jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Fala ta'duluhunna." Apa fala ta'duluhunna? Ta'duluhunna ini dikatakan jangan memudaratkan wanita dalam rumah tangga. Untuk apa? Litatruku laka ma sadaqtaha, agar perempuan tadi ngebalikin maharnya. Jadi dulu zaman jahiliyah, kalau ini perempuan udah dibayar mahar sama orang tuanya, lalu begitu dia sudah menikah, dia nggak suka sama wanita ini, tapi dia merasa rugi karena sudah bayar mahar yang sangat tinggi. Apa yang dia lakukan? Dia tadur, siksa wanita tadi. Di rumahnya, kehidupannya. Agar apa? Agar wanita ini ngebalikin mahar dia. Kalau maharnya sudah dibalikin baru diceraikan. Islam melarang. Fala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Jangan engkau memudaratkan mereka sehingga mereka mengembalikan apa yang telah engkau berikan pada mereka. Dalam Islam tidak boleh. Dan ini sebagian orang-orang masih melakukannya. Ketika dia minta uang mahar yang tinggi, dia kasih. Begitu uang mahar sudah tinggi dia kasih, seketika menikah dia mau menceraikan, dia merasa rugi. Uang mahar sudah tinggi. Apa yang dia lakukan? Dia siksa perempuan. Bergaul jelek dengan wanitanya. Islam datang mengharamkan itu. Kalau sudah dikasih, maka sudah dikasih. Ketika engkau menceraikannya, maka itu milik dia. Tidak boleh mengambil itu.